Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kanha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu naro. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha'. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق نور محمد من ذاته أما بعد. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Nur Muhammad tercipta dari nur zat Allah sesuai dengan hadis qudsi. Innallaha khalaqa nura Muhammadin min dzatihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nur Muhammad dari nur zatnya Allah. Jadi sebelum adanya aras, langit, bumi, surga dan neraka, Nur Muhammad sudah tercipta terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun yang dimaksud dengan Nurullah atau Nur Allah ialah bukan berarti Allah itu adalah Nur, dan Nur bukanlah Allah. Akan tetapi, karena kita tidak punya kata-kata lagi, tidak punya bahasa lagi untuk menyebutnya, maka kita pakai istilah Nur Allah atau Zat Allah, yang mana Allah bukanlah Nur dan Allah bukanlah Zat. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kita sebagai hamba atau ciptaan hanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahaminya dan mengenalnya hanya sampai batas sifatnya saja. Dan mustahil bagi kita, bagi ciptaan, memahami dan mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang telah diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Musa ingin melihat zat Allah, lalu Allah bertajalli kepada gunung, maka gunung pun meledak dan Nabi Musa pun pingsan. Saudara-saudaraku yang kami hormati, logikanya atau dalil aklinya, tidak mungkin yang tercipta, yang terbuat, mengetahui dan melihat kepada yang menciptakan dan yang membuat. Dan itu pun kita diberi akal dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mampu mengenal melalui sifat-sifatnya saja, yaitu sifat 20 yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kita sebagai hamba atau ciptaan sudah seharusnya dan sewajibnya mengenal kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalah artinya kita bertuhan dan kita sembah
tetapi tidak mengenalnya. Dan untuk belajar mengenalnya, marilah kita menelaah, memahami, merenungi, hingga menjiwai sanubari kita. Belajar yang namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat wajib yang 20, dan yang muhal dan yang jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tidak ada niatan dari kami untuk menggurui siapapun. Kami hanya saling mengingatkan di antara kita, biar tidak terdoktrin oleh ajaran-ajaran syirik, ajaran sesat dan pembodohan yang dikampanyekan oleh orang-orang yang berkepentingan. Dan janganlah sampai kita ini terlalu menghambakan kepada sesama, terlalu mengkultuskan sesama. Hanya Allah lah yang wajib menghambakan diri kepadanya. Karena kedudukan kita hanyalah la haula wala quwata. Kita tidak mempunyai daya upaya, kekuatan, kemampuan apapun. Hanya Allah lah yang menghendakinya. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan jiwa kita, bersihkan akidah kita, keyakinan kita, dengan selalu hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menghambakan diri kepada sesama makhluk yang tidak punya daya upaya apapun. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.